Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Dan salat memiliki syurut, syarat-syarat yang wajib bagi seorang muslim untuk melengkapinya, baik itu sebelum salat ataupun setelah salat. Sebagaimana salat juga memiliki rukun-rukun yang wajib dilengkapi, dan salat akan menjadi batal apabila tidak diberikan syarat dan rukun tersebut. Sebagaimana salat juga memiliki perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun di antara syarat sahnya salat, yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang berakal, kemudian yang mumayyiz. Maka tidak sah salatnya dari orang yang tidak beriman, sebagaimana juga tidak sah salatnya mereka yang tidak memiliki akalnya, baik mereka yang tidak punya akal atau mereka yang tertutup akalnya seperti orang yang mabuk dan yang semisalnya. Dan juga tidak dianjurkan salat bersama kaum muslimin, tidak diwajibkan salat bersama kaum muslimin bagi mereka yang umurnya di bawah daripada tamyiz, artinya anak yang berumur di bawah 7 tahun. Kemudian juga di antara syarat salat adalah masuknya waktu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun waktu salat yang ditentukan, waktu zuhur dimulai daripada zawal, yaitu dikala matahari tergelincir. Kemudian setelah matahari berada di pertengahan langit, itu adalah disebut dengan waktu zawal, dan berakhir waktu zuhur tersebut ketika bayangan seseorang 2 kali panjangnya. Adapun waktu asar, maka dimulai di akhir daripada waktu zuhur, dan waktu asar ini berhenti sampai matahari menguning. Dan bisa juga dimasukkan bahwa waktu asar tersebut disebut dengan waktu darurah sampai matahari terbenam. Sedangkan waktu maghrib itu dimulai dari matahari terbenam, kemudian dia berlanjut sampai hilangnya mega merah di langit. Itu adalah waktu maghrib. Kemudian waktu isya itu dimulai setelah berakhirnya waktu maghrib, ketika mega merah di langit itu sudah hilang sampai pertengahan malam. Sedangkan waktu darurat yaitu sampai sebelum matahari terbit atau sebelum tulu' al-fajar. Adapun waktu fajar dimulakan pada waktu tulu' al-fajar dan akhirnya adalah dikala matahari terbit. Dan fajar yang kedua disebut dengan fajar shadiq. Fajar shadiq itu adalah fajar yang apabila muncul, maka ada tanda warna putih yang terbentang di ufuk langit dari bagian timur. Kemudian nanti akan membentang ke bagian utara, ke bagian selatan. Maka itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Kemudian hadis yang menyatakan bahwa waktu-waktu ini adalah waktu salat, sebagaimana yang dirincikan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur apabila matahari tergelincir, kemudian bayangan seseorang sama dengan panjang dirinya sampai sebelum masuknya waktu asar. Dan waktu asar sebelum matahari itu menguning. Dan waktu maghrib sebelum mega merah itu hilang. Dan waktu isya sampai pertengahan malam. Dan waktu subuh sampai matahari terbit, sampai sebelum terbitnya matahari tersebut. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dianjurkan bagi seorang muslim untuk melakukan ibadah salat di awal waktu, kecuali salat isya. Maka salat isya itu dianjurkan untuk mengakhirkannya selama tidak menyusahkan kaum muslimin. Begitu juga dianjurkan bagi mereka untuk mengakhirkan waktu zuhur apabila di musim panas, sampai panasnya mulai sedikit menghilang. Kemudian barang siapa yang tertinggal salatnya, maka wajib bagi mereka untuk mengqadha secepat mungkin.
sesuai dengan tertibnya. Namun apabila mereka lupa akan tertibnya atau tidak tahu, maka mereka tidak memiliki dosa, dan hendaklah mereka melakukan semua solat yang tadi mereka tinggalkan. Atau kalau sekiranya mereka takut habis waktu untuk menyelesaikan ibadah solat tersebut, maka tidak ada masalah bagi mereka kalau sekiranya mereka tidak lagi menggunakan tertib. Kemudian begitu juga dengan syarat solat yang lain adalah menutup aurat dengan pakaian-pakaian yang tidak menampakkan kulit. Dan aurat laki-laki itu adalah di antara pusarnya dan lututnya. Sedangkan aurat perempuan, semua jasadnya, semua badannya adalah aurat di dalam salat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Namun apabila wanita tersebut salat dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka hendaklah mereka menutupi semua jasadnya. Begitu juga di antara poin penting yang kita peringatkan kepada kita bersama, kepada kaum muslimin, bahwasanya kita dapatkan sebagian kaum muslimin, mereka memakai pakaian atau mereka memakai sarung atau celana yang pendek yang bisa membuka sebahagian daripada pahanya atau di bagian belakang punggungnya, yang mana itu merupakan di antara bagian daripada aurat yang mesti bagi mereka untuk menutupnya. Sehingga apabila mereka memakai pakaian-pakaian seperti ini, maka tentu salat mereka tidak sah. Begitu juga bagi mereka yang memakai pakaian yang tipis, yang bisa diterawang dari luar, yang bisa kelihatan bentuk tubuhnya, yang bisa kelihatan kulitnya, maka itu juga di antara bentuk pakaian yang menyebabkan salat kita tidak sah. Begitu juga di antara syarat salat yang lainnya adalah bersuci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar. Dan ini telah kita jelaskan sebelumnya, itu hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga di antara syarat agar kita melaksanakan ibadah salat adalah menghilangkan najasah atau najis. Najis itu bisa jadi di badan, bisa jadi di pakaian, bisa jadi di tempat kita melaksanakan ibadah salat. Barang siapa yang melihat ada najis setelah dia melaksanakan ibadah salat, kemudian atau dia lupa bahwa di situ ada najis, maka salatnya tetap sah. Tapi kalau sekiranya dia mengetahui kalau najis itu ada di pertengahan salatnya, misalnya dikala dia melaksanakan ibadah salat, kemudian dia mengetahui ada najis baik di tempatnya, maka hendaklah mereka untuk menghilangkan najis tersebut. Kemudian mereka tidak mengulangi salatnya, tapi hendaklah mereka menyempurnakan sisa salat yang ada. Begitu juga di antara syarat salat adalah bagaimana kaum muslimin hendaklah menghadap ke arah kiblat, dan Ka'bah itu merupakan kiblat kaum muslimin. Dan juga di antara syarat salat adalah niat, dan niat itu adalah tempatnya di hati. Makanya tidak dianjurkan bagi kita untuk mengucapkannya dengan lisan. Sebagaimana juga tidak boleh bagi kita salat di perkuburan, kecuali kalau sekiranya salat itu adalah salat untuk mereka yang meninggal. Sebagaimana juga tidak dianjurkan bagi kita salat di tempat atau di kandangnya onta. Ini merupakan di antara poin-poin yang berkaitan dengan salat, syarat-syarat salat, yang demikian tujuannya adalah untuk kesempurnaan ibadah salat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memenuhi hak salat, kemudian mengerjakannya sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.